Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi atau topik kita selanjutnya hari ini adalah kelainan metabolisme dari karbohidrat, lipid, dan protein. Yang sebelumnya telah kita pelajari bagaimana metabolismenya ya. Jadi yang pertama yaitu penyakit yang merupakan gangguan metabolisme dari karbohidrat adalah diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus secara oleh WHO secara umum dibagi menjadi dua ya, yaitu adalah diabetes yang diakibatkan karena insulin dependent dan non insulin dependent. Bagaimana perbedaannya ya? Jadi jadi kalau insulin dependent itu tergantung dari insulinnya. Jadi insulin yang diproduksi itu tidak sangat sedikit atau tidak ada sama sekali ya. Ini terjadi pada individu dengan kerusakan sel beta pankreas ya. Sel beta itu sel yang memproduksi insulin. Itu kerusakannya kalau sudah sampai 90%, maka dia produksi tapi sangat sedikit sekali ya, atau dia tidak produksi sama sekali. Nah, ini sering disebut sebagai DM atau diabetes mellitus tipe 1 ya. Nah, kemudian yang kedua non insulin dependent ya. Jadi kalau non insulin dependent dia tetap memproduksi insulin ya. Tapi tubuh kita itu resisten terhadap insulin. Ya. Jadi artinya ini bukan karena dari produksinya, tapi ya misal ya ini sel. Kemudian insulin. Nah, insulin. Nah, insulin itu harusnya membantu sel ya. Membantu sel ini untuk memasukkan glukosa ke dalam sel ini. Ya, ini perannya si insulin. Nah, tapi di sini tidak ada ikatan antara sel dengan insulin. Ya, jadi sel resisten atau tidak mengenali si insulin ini. Artinya insulin dan sel tidak akan bekerja sama, ya kan? Nah, makanya glukosa akan tetap gagal masuk ke dalam sel. Ya. Jadi bedanya non insulin dia tetap produksi insulin, namun insulin dan sel tubuh kita tidak saling merespon ya. Kalau insulin dependent dia tidak produksi atau sedikit sekali produksinya ya. Nah, tadi ada suara motor ya. Jadi kalau non insulin dependent itu sering terjadi pada orang yang obes. Nah, ini yang paling banyak terjadi saat ini ya. Yang paling banyak terjadi yaitu DM tipe 2, di mana sebenarnya sel beta kita itu baik-baik saja ya. Sel beta individu itu baik-baik saja, namun dan dia tetap produksi insulin. Namun karena kondisi obesitas, sel akan lebih banyak didominasi oleh dilingkupi oleh lemak. Jadi dia tidak bisa mengenali insulin. Nah, seperti itu ya. Jadi awal mulanya seperti itu. Nah, dalam mekanisme pengaturan glukosa dalam tubuh itu sebenarnya diatur oleh hormon insulin dan glukagon ya. Jadi contoh kasusnya adalah seperti ini. Ya. Jadi misal kadar gula di dalam darah kita tinggi ya. Kalau ketinggian itu kan harusnya ada yang disimpan, ada yang digunakan. Kalau digunakan semuanya, otomatis tubuh kita akan overload dalam kadar glukosanya sehingga akan merusak organ kita. Jadi kalau udah overload ya, kalau duit banyak itu harus disimpan. Kalau mau dipakai semuanya nanti akan cepat habis, malah merusak karakter kita. Jadi pemboros, jadi orang yang boros, orang yang tidak bisa manajemen keuangan. Nah, seperti itu. Ya, kadar gula juga seperti itu. Kalau sudah tinggi jumlahnya, maka pankreas ini akan terpicu untuk membentuk insulin. Nah, insulin ini akan merubah glukosa menjadi glikogen. Nah, cadangan glukosa kita kan juga berupa glikogen ya. Jadi glukosa dirubah menjadi glikogen untuk disimpan, untuk dipakai suatu saat nanti ya. Nah, kemudian dengan dicadangkannya glukosa ini, maka kadar gula di dalam darah akan menurun ya. Seperti itu. Nah, tadi kan sebagian disimpan, sebagian digunakan ya. Digunakan untuk otot, sel-sel semuanya, sel ginjal, lemak, dan lain-lain.
Insulin itu membantu gula darah masuk ke dalam sel, ya, membantu glukosa darah untuk masuk ke dalam sel, ya. Jadi istilahnya insulin itu sebagai penerima tamu, ya. Insulin ada di depan pintu, ayo glukosa masuk ke dalam sel. Nah, kalau insulin tidak ada yang menerima tamu, maka tamu itu akan bablas, keluar, malah tidak masuk ke dalam, malah keluar. Nah, malah ada di aliran darah. Di aliran darah akan disaring, di ginjal akan menjadi urin, ya kan. Jadi tidak berguna pada akhirnya. Nah, seperti itu ya. Itu kalau gula darah tinggi dalam kondisi pankreas yang baik, ya. Nah, kemudian ada lagi apabila ya kadar gula di dalam darah itu rendah, ya. Jika terlalu rendah, maka pankreas akan menghasilkan hormon glukagon, ya, sehingga merubah glikogen menjadi glukosa, ya. Tadi kan glukagon kan cadangannya, ya. Dengan adanya kondisi di mana kadar gula di dalam darah itu rendah, maka glukagon akan merubah glikogen cadangan tadi menjadi glukosa untuk digunakan untuk dialirkan ke aliran darah, ya, untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Nah, sehingga stabil. Jadi mekanisme penstabilan gula atau glukosa dalam tubuh itu diperankan oleh siapa? Glukagon, hormon glukagon, ya, dan insulin, ya, seperti itu. Sehingga insulin dan glukagon itu harus saling bekerja sama. Lanjut. Kemudian kelainan metabolisme karbohidrat itu dari sebenarnya sama ya, tadi insulin dependent dan non insulin dependent. Tapi ada lagi tambahan yang lain, ya, yaitu kondisi di mana, ya, ini tadi insulin dependent dan non insulin dependent, ya. Itu adalah DM tipe 2, kebanyakan terjadi pada kondisi obesitas atau non obesitas, biasanya karena lifestyle, apalagi dia memiliki turunan diabetes. Nah, punya turunan diabetes, kemudian lifestyle-nya buruk meskipun tidak obes, tidak berat badannya tetap normal, tapi dia mengalami diabetes karena dia membawa kromosom diabetes, terus kemudian lifestyle-nya juga buruk, ya. Nah, itu yang 2 sudah kita bahas. Kemudian ada kondisi di mana dia adalah malnutrition related. Nah, ini artinya dia kekurangan gizi, tapi kok bisa diabetes? Nah, ini karena adanya feedback negatif karena tubuh kita kelaparan. Nah, gitu loh, Dek. Jadi istilahnya tuh tubuh kita protes, tubuh kita kelaparan, ya. Bukan kita sih sebenarnya, ini terjadi pada kondisi-kondisi di pengungsian atau pada negara yang kondisi gizinya buruk, ya. Itu bisa menyebabkan diabetes akibat nutrisi yang didapatkan oleh tubuh kita kurang, sehingga terjadi kerusakan pada sel beta pankreas untuk memproduksi insulin. Akhirnya dia tidak akan memproduksi insulin atau terlalu sedikit memproduksi insulin. Nah, disitulah terjadi diabetes mellitus karena insulin tidak terproduksi, ya, alias dia feedback negatif dari kekurangan nutrisi, ya. Kemudian selanjutnya adalah secondary diabetes mellitus. Ini adalah secondary diabetes mellitus atau DM tipe 3. Ini kelanjutan dari diabetes mellitus yang sebelumnya, ya. Kalau ini sampai ini, Dek, komplikasi, ya, sampai menyebabkan Alzheimer. Jadi sampai benar-benar merusak ke saraf pusat, ya. Selanjutnya adalah impaired glucose tolerance atau pradiabetes. Diabetes sendiri ciri-cirinya adalah dia memiliki gejala, ya. Masih ingat atau belum pernah sampaikan, lupa ya. Polidipsi atau gampang haus, ya. Gampang haus. Poliuri atau banyak kencing, ya, dan polifagi atau lapar terus. Dari 3 ciri-ciri ini, ya, dialami juga oleh pradiabetes, ya. Namun mungkin masih standar yang rendah sampai dia itu tidak terasa gitu loh kalau dia memang lagi sakit itu. Nah, tapi ketika dicek secara laboratoris, ya, maka akan disitu tampak. Misal pemeriksaan yang paling baik itu adalah pemeriksaan HbA1c, ya. Nah, misal HbA1c itu normal di bawah 5,5. Nah, dia
udah di atas 5,5 misal 6, nah dan seterusnya, dan dengan gejala yang ringan ya, nggak terlalu lapar, nggak terlalu sering lapar, nggak terlalu sering pipis, nggak terlalu sering haus. Nah tapi secara laboratoris dia tampak ada abnormalitas glukosa di dalam tubuhnya ya. Ini pemeriksaan HbA1c ini bisa mendeteksi 3 bulan terakhir apakah konsumsi glukosanya melebihi normal atau enggak ya, seperti itu. Atau pemeriksaan diabetes biasanya dicek melalui glukosa darah ya, glukosa darah puasa setelah 8 jam, kemudian lanjut 2 jam PP atau 2 jam postprandial, 2 jam setelah diberi makan, setelah makan ya, itu suruh istirahat dulu 2 jam. Nah nanti kadar gulanya itu gimana, jadi dia mendeteksi awal-awal ketika setelah diberi konsumsi makan itu dia langsung tinggi apakah tetap normal. Nah kalau orang diabetes itu dikasih makan dikit, dikasih manis-manis dikit atau makan gitu, jadi dia tingginya cepet gitu loh dek ya. Selanjutnya adalah gestational DM. Nah ini pada ibu hamil ya, dimana plasenta itu melawan, menghalangi tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. Nah ini biasanya karena disfungsi dari sel beta akibat dari overweight bundanya atau family historinya ya. Itu gejala klinis. Nah ini tadi sudah Burahma sedikit spill ya. Kita ulangi saja. Jadi gejala klinik dari DM itu adalah poliuri, polidipsi, polifagi. Banyak pipis, banyak minum, haus terus atau lapar terus, dan dia ditambahi dengan lemah, berat badannya menurunnya itu drastis banget ya. Jadi kenapa orang DM itu kayak kelihatan kurus dan ini deh kayak kelihatan lebih tua gitu dari usianya ya. Kemudian komplikasinya dia bisa gangguan penglihatan ya, retinopati, gangguan ginjal, nefropati, bahkan infeksi ya. Infeksi pada orang-orang diabetes itu sulit sekali sembuh karena sel sendiri itu kekurangan asupan gizi, asupan nutrisi atau glukosa, sehingga tidak bisa meregenerasi dengan cepat gitu loh deh ya. Kelainan kulit ya, gatal-gatal, bisa orang diabetes juga bisa gatal ya, beruntusan dan lain-lain. Diabetic foot ya, luka pada jempol sampai amputasi ya, karena jempol itu paling jauh dari jantung, paling jauh dari sumber darah. Jadi kalau kena luka gitu, dia untuk regenerasi selnya lama karena darah yang membawa gizi, membawa oksigen, membawa nutrisi, membawa glukosa itu ini deh tidak bisa masuk. Di situ insulinnya produksinya kurang, tidak bisa masuk ke dalam sel untuk regenerasi tadi ya. Kemudian bahkan katarak, penyakit jantung, dan gangguan pada pembuluh darah tepi ya. Kemudian diagnosisnya ya tadi Bu Rahma sampaikan bahwa gula darah puasa atau GDP setelah 8 jam itu harusnya di bawah 120. Nah kalau udah lebih dari 126 ya, itu barangkali ada indikasi untuk diabetes. Dan dicek lagi dia dengan 2 jam PP ya. Jadi setelah puasa 8 jam ya semalaman, dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi, ambil darah, dicek, lihat hasilnya, disuruh makan ya. Nah, setelah makan puasa 2 jam lagi, tidak boleh makan apapun kecuali air putih, tidak boleh permen juga nggak boleh. Nah kemudian diambil darah lagi. Nah, itu nanti dicek lagi cepet naik nggak gitu. Kemudian ada lagi cek TTGO ya, tes toleransi glukosa oral, di mana dibuat larutan glukosa, kemudian dicek apakah pada kondisi dengan perlakuan tersebut gula darahnya itu lebih dari 200. Nah ini yang paling gold standard adalah HbA1c, di mana dia melihat persentase hemoglobin ya yang terlapisi glukosa ya, HbA1c itu seperti itu dalam kurun waktu 2-3 bulan. Nah, kalau lebih dari 6,5 maka dia disebut ya, tidak indikasi lagi bahwa dia diabetes mellitus. Kemudian gangguan metabolisme protein ya, ada gangguan metabolisme protein yang paling banyak itu adalah kekurangan protein atau defisiensi protein ya.
defisiensi itu kekurangan. Nah, terjadi pada pemasukan protein yang kurang dan makanan memang mungkin makanan tetap termasuk ya, tapi di situ makanannya sedikit sekali asam amino, mineral, faktor-faktor lipotropik ya, bahkan kalorinya rendah, nah dan seterusnya. Akibatnya pembentukan zat anti atau antibodi di dalam tubuh akan terganggu, maka pasien akan mudah sekali terkena infeksi. Karena protein sendiri salah satunya adalah pembentukan imunoglobulin ya, imunoglobulin IgG, IgM, IgA, Ig, imunoglobulin D ya. Nah, itu imunoglobulin E itu kalau misal kekurangan ya akan mudah sekali terkena infeksi ya. Atau dia itu penyembuhannya lama atau lambat ya. Kemudian macam-macam penyakit yang dikarenakan karena kekurangan defisiensi protein ya, yaitu dinamakan hipoproteinemia ya, artinya dia di dalam darah itu proteinnya rendah, hipo itu rendah, protein, nah mia itu darah. Jadi apapun yang belakangnya mia itu berarti di darah ya, di darahnya rendah. Penyebabnya karena ekskresi protein di dalam darah yang berlebih melalui air kemih atau dia keluarnya terlalu banyak di dalam air kencing. Kemudian pembentukan albuminnya terganggu ya, ini jadi pabriknya yang terganggu tadi, ekskresinya. Kemudian absorpsi albumin yang berkurang akibat kelaparan, jadi penyerapan albuminnya kurang. Asupannya sudah bagus, ekskresinya juga tidak ada masalah, tapi penyerapannya yang kurang. Atau karena terjadi adanya gangguan atau mutasi gen ya. Jadi sehingga menyebabkan harusnya protein yang terbentuk itu adalah protein A gitu ya. Nah, sebelum terbentuk menjadi protein A itu kan ada asam amino tertentu ya, misal protein A ini terbentuk dari alanin, arginin, sistin. Nah, ini kan di sini ada ATGC-nya kan, masih ingat ya? ATGC. Lah misal ATT, GCC itu loh, Dek. CCC, TTT, nah, dan seterusnya. Kalau misal salah satu basa nukleotidanya aja nggak ada atau berubah, nah ini pasti nggak akan jadi sistin atau tidak jadi suatu protein, akhirnya tidak terbentuk protein A kan. Nah, ini gangguan pada pembentukan protein akibat mutasi. Atau hipogammaglobulinemia, artinya gamma globulin atau gamma globulin ini nanti akan jadi Ig atau imunoglobulin ya. Akan jadi imunoglobulin. Nah, ini akan berperan dalam untuk antibodi tubuh kita ya. Atau secondary efeknya, efek lanjutannya adalah dia bisa menyebabkan kanker darah, imunodefisiensi ya. Imunodefisiensi itu imunnya rendah banget. Misalnya pada orang HIV, orang diabetes itu dia gampang sakit, gampang terinfeksi, gampang sakit yang lain ya, HIV, kena TB, kena yang lain komplikasi ya, karena memang defisiensi terhadap imun ya, dan seterusnya. Bahkan gangguan pada glomerulus atau saringannya si usus, jadi saringannya usus namanya glomerulus. Ada 3 jenis ya, hipogammaglobulinemia, ada yang kongenital ya. Ya, ada yang kongenital dari bawaan atau herediter ya, dia akan seperti tidak tadi kita bilang, dia gampang terkena infeksi. Kemudian atau sementara, atau yang pada umum pada usia produktif atau semua usia ya. Kalau ini memang dari anak-anak, usia anak-anak. Nah, kalau sementara itu pada bayi karena dia mau peralihan ya gamma globulin ibu untuk membentuk gamma globulin sendiri, sehingga ketika masa transisi itu otomatis globulinnya rendah ya. Kemudian ada selanjutnya adalah gangguan lemak ya, yang terakhir tentang gangguan lemak. Gangguan lemak, kalau kekurangan lemak rasa-rasanya sangat jarang ya, sangat jarang, kecuali orang itu memang gangguan pada tiroidnya ya. Kebanyakan orang kelebihan lemak ya. Kenapa? Karena tubuh kita sendiri kan sudah bisa produksi lemak ya. Liver kita sendiri bisa produksi lemak. Jadi harusnya tidak kekurangan. Kecuali orang itu ada gangguan metabolit, gangguan tiroid, ya gangguan hormon, maka lemaknya tidak akan bisa terbentuk sendiri. Nah, ini kalau kelebihan lemak seperti pada umumnya, seperti pada kebanyakan, itu beresiko terhadap adanya obesitas ya. Obesitas memperberat kondisi hipertensi, diabetes, serta penyakit jantung ya. Hiperlipemia, nah ini jumlah lipid pada darahnya itu tinggi. Nah, ini terdapat pada pasien-pasien yang
diabetes tapi tidak diobati ya, tidak dipantau oleh dokter ya. Kemudian pada kondisi hipotiroid, nah ini tadi tiroid yang rendah, maka dia akan menyebabkan lipidnya tidak dipecah dengan baik ya, jadi lipidnya tinggi ya. Atau kalau hipertiroid, nah kalau hipertiroid maka kebalikannya dia akan lemaknya akan lebih sedikit gitu loh ya, makan banyak apa enggak lemaknya sedikit gitu. Kemudian SLE atau autoimun, lupus ya, kemudian ya tahu ya autoimun atau lupus ya, penyakit lupus. Nah itu dia antibodinya dia menyerang dia sendiri gitulah ya intinya, karena memang ada gangguan ini penyebabnya memang tidak diketahui sih sebenarnya, tapi kemungkinan ada gangguan pada metabolisme tubuh ya, sehingga memicu antibodi kita menyerang tubuh kita sendiri. Kemudian penyakit liver atau penyakit hati ya, hati sendiri perannya untuk memproses lemak ya kan, memproses lemak, tapi ternyata jika ada gangguan maka akan menyebabkan lemak itu akan terproduksi terus-menerus ya. Kemudian ada lagi dan seterusnya ya. Ini aterosklerosis. Nah, mungkin yang akan kita singgung nantinya adalah aterosklerosis ya. Nanti sepertinya sudah pernah bahas ya di ini metabolisme lemak ya. Jadi lemak itu kan ada lemak baik dan lemak jahat. Lemak baik, lemak jahat apa ya? Lemak baik hijau gitu ya. Lemak baik, lemak jahat. Nah, lemak jahat ini akan teroksidasi ya, teroksidasi karena tidak cukup antioksidan dalam tubuh, maka dia akan akan menyebabkan dia dianggap benda asing oleh tubuh, sehingga akan dimakan oleh makrofag. Makrofag itu suatu antibodi tubuh kita. Nah, akan dimakan. Gimana sih gambarnya mulut? Dimakan, dicaplok lah ya. Dimakan. Nah, dimakannya lemak ini oleh makrofag tidak malah baik, dia akan menjadi suatu bentukan baru namanya cell foam. Cell foam. Nah, cell foam ini kalau kebanyakan akan menyumbat pembuluh darah gitu ya. Nah, ini tadi ya ada perbedaan antara healthy cholesterol level. Jadi lemak baik ya, dia malah membantu peredaran lemak, tapi kalau jahat yang dikatakan hiperlipidemia itu lemak yang jahat, malah dia akan menyumbat pembuluh darah ya. Menyumbat terus-menerus bisa jadi malah pecah ya, pecah akhirnya stroke kalau di otak. Kemudian kalau di pembuluh koroner akan jantung koroner ya. Ini dari Kementerian Kesehatan bahwa 1 dari 5 kasus stroke akibat obesitas. Kemudian apalagi nih? 1 dari 10 ini dari 10 kasus itu karena rokok, karena alkohol, dan dari konsumsi buah dan sayur yang kurang, ketidakseimbangan nutrisi ya. Oh, sudah selesai, alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.